Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Midarsi dengan NPM A1J022015 kelas 2E Prodi PNF dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang bab 8 yaitu manajemen pendidik dan peserta didik. Lanjut ke topiknya yaitu ada dua, yaitu manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Kita langsung bahas yang pertama ya, yaitu manajemen pendidik ada 5. Yang pertama pokok bahasannya yaitu pengertian manajemen pendidik. Yang kedua tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang ketiga peran pendidik. Yang keempat penguasaan kompetensi pendidik. Dan kelima yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Oke, kita masuk yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik, seperti yang terlihat yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lanjut yang kedua yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu adalah yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pokok bahasan yang ketiga yaitu peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi tahun 2013. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, dan lain sebagainya. Pokok bahasan keempat yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi, penguasaan kompetensi pendidik yaitu ada 2. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar dan penguasaan kompetensi pedagogik atau kepribadian, sosial, dan profesional. Masuk ke pokok bahasan yang kelima yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yaitu ada 3. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Yang kedua, cara dan metode seleksi. Yang ketiga yaitu tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kalian bisa lihat di PPT-nya ya untuk lebih memahami lagi dan dibaca. Selanjutnya bahasan yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Ada 7, yang pertama pengertian manajemen peserta didik, yang kedua langkah-langkah perencanaan peserta didik, yang ketiga kebijakan penerimaan peserta didik, keempat sistem penerimaan peserta didik baru, yang kelima kriteria penerimaan peserta didik baru, yang keenam rekrutmen peserta didik, yang terakhir yaitu
Oke, langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama, forecasting, kedua, objektif, ketiga, voice, keempat, programming, yang kelima, prosedur, 6, schedule, dan 7, budgeting. Kalian bisa baca lagi ya untuk lebih memahami. Topik yang ketiga yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Topik selanjutnya yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu yang pertama sistem promosi, yang kedua yaitu sistem seleksi. Kalian bisa baca ya untuk lebih memahaminya. Lanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar kriteria reference. Merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, norm criteria reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang terakhir yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Topik selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, yang terakhir yaitu pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Topik selanjutnya yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan. Baiklah, kalian bisa baca lagi ya PPT yang telah kita baca tadi agar lebih bisa memahaminya lagi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. See you next time video selanjutnya. Assalamualaikum.